Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, Bapa angkat Yesus yang tulus, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari bacaan Injil hari ini, Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai dengan 21 dan 24a. Mari kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pada hari ini Gereja Katolik memperingati Hari Raya Santo Yusuf, seorang santo besar, suami Bunda Maria dan Bapa angkat Yesus. Yusuf adalah keturunan Raja Daud yang berasal dari Bethlehem di Yudea. Ia adalah seorang tukang kayu yang miskin, hidup di Nazaret, Galilea. Ia memperoleh hak istimewa untuk merawat putra Allah sendiri, Yesus, serta bundanya Maria. Sebagai suami Bunda Maria dan Bapa angkat Yesus Kristus, Santo Yusuf merupakan seorang yang istimewa. Gereja Katolik menghormatinya dan memberikan tempat kedua kepadanya setelah Bunda Maria di antara para orang kudus. Peranan Santo Yusuf dalam karya penyelamatan Allah memang tidak menonjol dibandingkan dengan Maria. Dalam kitab suci dan juga secara tradisi, Yusuf tidak banyak disebut atau diceritakan. Ucapannya tak sepatah kata pun tercatat dalam kitab suci. Yusuf hanya sekilas disebutkan dalam Injil Matius dan Lukas, saat orang mempertanyakan Yesus sebagai anak tukang kayu. Sekarang, mari kita simak apa saja teladan dari Santo Yusuf. Yang pertama adalah tulus hati. Ketulusan hati Yusuf nampak ketika ia menangani keadaan pada saat menghadapi kenyataan bahwa Maria telah mengandung. Walaupun ia merasa sedih dan kecewa saat itu, tapi ia menghargai Maria dan berusaha mencari jalan terbaik. Saat Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam untuk menghindari publisitas yang dapat mempermalukan Maria yang akan mendatangkan hukuman berat baginya, ia beroleh mimpi. Seorang malaikat datang di hadapannya memberitahukan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah putra Allah, dan supaya jangan takut dan ragu untuk menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf menerima Maria sebagai istrinya dengan tulus dan mendampingi Maria untuk mendidik, membesarkan, dan mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh.
Ketulusan hati Yusuf memberikan ruang bagi Tuhan untuk berkarya melalui dirinya. Yang kedua yang kita dapat teladani dari Santo Yusuf adalah taat dan terbuka pada kehendak dan rencana Allah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat yang datang kepadanya. Dia bangun dengan kesadaran akan tugas yang baru. Sejak saat itu, ia menjadi pelindung dan penopang bagi Maria dan kanak-kanak Yesus. Dengan taat, ia mengesampingkan semua yang ada dalam pikirannya dan keinginan pribadinya. Mendengarkan apa yang dikehendaki Allah, bersedia menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya di dunia. Ketaatan Yusuf juga ditunjukkan dengan menjalankan perintah Tuhan yang diberikan kepadanya, seperti membawa keluarganya mengungsi ke Mesir agar tetap aman dari Raja Herodes, dan perintah Tuhan untuk membawa Maria dan Yesus ke Nazaret di Galilea tidak kembali ke Bethlehem. Apapun yang Tuhan ingin ia lakukan, Santo Yusuf segera melaksanakannya, tak peduli betapa sulit hal tersebut. Yang ketiga adalah penuh tanggung jawab. Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menopang kehidupan keluarga. Ia adalah sosok pekerja keras dengan profesinya sebagai tukang kayu yang hidup miskin sepanjang hidupnya. Ia mewariskan keahliannya kepada putranya, sehingga Yesus sendiri dikenal sebagai tukang kayu. Perhatian Yusuf untuk mewariskan keahliannya ini menunjukkan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yusuf juga bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani keluarga. Setiap tahun keluarga Yusuf berziarah ke Yerusalem menjelang Hari Raya Paskah, membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat dan dipersembahkan kepada Allah, dan bersama Bunda Maria mengasuh dan mendidik kanak-kanak Yesus hingga dewasa dalam iman kepada Allah dengan penuh kasih. Teladan yang keempat adalah sederhana. Sebagai tukang kayu, Santo Yusuf hidup miskin, tetapi ia menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sangat memperhatikan keluarga kudus dan memberikan yang terbaik yang dapat dilakukan untuk keluarganya dan untuk Allah. Sebagai contoh, ketika Santo Yusuf dan Bunda Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah, mereka mempersembahkan 2 ekor burung merpati sebagai kurban yang merupakan suatu pengecualian yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu mempersembahkan kurban anak domba seperti yang diwajibkan. Teladan yang kelima adalah setia. Dalam kesederhanaannya, Yusuf menjalani panggilan hidupnya sebagai seorang ayah dalam keluarga. Sebagai seorang ayah angkat bagi Yesus, ia melaksanakan panggilan hidupnya dengan setia sampai wafat. Ia menjaga, melindungi, dan melayani keluarga kudus dengan kesetiaan dan kasih yang sejati. Nah, Sobat Maestro yang terkasih, itu adalah 5 teladan dari sekian banyak teladan yang dapat kita pelajari dari Santo Yusuf, yaitu tulus hati, taat dan terbuka pada kehendak dan rencana Allah, penuh tanggung jawab, sederhana dan setia. Santo Yusuf dinyatakan sebagai Santo Pelindung Gereja Universal oleh Paus Pius yang ke-9. Ia juga adalah pelindung para bapa dalam keluarga, para pekerja, dan semua orang yang sedang menghadapi ajal atau yang menghendaki kematian yang indah. Sebab kita percaya bahwa Santo Yusuf meninggal dunia dengan damai dalam pelukan Yesus dan Bunda Maria. Santo Yusuf mengajarkan kita arti ketulusan mencintai, kepasrahan dan ketaatan kepada kehendak dan rencana Allah, makna tanggung jawab dalam keluarga, mendidik anak dalam iman akan Allah, kesederhanaan dan kesetiaan. Marilah kita belajar dari Santo Yusuf dalam membangun dan memelihara gereja kecil kita, yaitu keluarga, dan berdoa kepadanya sebagai pelindung keluarga kita. Semoga Santo Yusuf menginspirasikan banyak ayah dan suami dalam keluarga untuk dapat mengikuti teladan-teladannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua,
para pendengar komunitas Maria Teresa, dan saya sendiri. Bimbinglah kami untuk dapat bercermin kepada keluarga kudus dari Nazaret dalam membangun kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Dengan meneladani sikap Santo Yusuf yang tulus hati, taat dan terbuka pada kehendak dan rencana Allah, penuh tanggung jawab, sederhana, rendah hati, dan setia. Mampukan kami juga agar kami dapat setia dan taat melaksanakan kehendak-Mu melalui panggilan hidup kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.